Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, CC Wahid. Selamat datang semuanya bagi yang baru menemukan channel saya, dan terima kasih bagi yang sudah like, comment, and subscribe. Lalu dalam kesempatan ini saya akan mencoba dan juga akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat struktur organisasi supaya lebih rapi, supaya lebih presisi dengan menggunakan fungsi transformation. Oke, mari kita mulai. Hal yang pertama akan kita buat adalah skala. Kita buat baru, kita new, saya ke cm. Kalau memang misalkan memungkinkan PC-nya atau alat laptopnya kuat, bisa satuan unitnya bisa ke meter, tapi saya di sini saya akan mencontohkan ke cm, disesuaikan dengan kapasitas laptop saya. Berhubung permintaan dari sekolah untuk ukurannya adalah disesuaikan dengan yang frame yang sudah ada, saya akan menggunakan skala 1,20 meter dengan di cm kan menjadi 12 cm ke 2,40 meter menjadi ke 24 cm. Nah, setelah buat skala, maka kita akan membuat garis bantu di tengah di sini sebagai acuan awal. Untuk membuat garis bantu, kita klik dulu rectangle tool. Nah, kita perbesar, lalu ada di rural sebelah sini, sebelah kiri yang ada yang angka 22, 23, 24 yang ada ruralnya, maka kita tinggal tarik, klik kiri saja, tarik ke tengah, maka kita akan sampai ke tengah di sini. Kita ketengahkan. Ini adalah sebagai acuan awal. Kalau kita sudah mendapatkan garis tengah sebagai acuan, kita hapus lagi rectangle tool yang tadi yang telah kita buat untuk mempermudah nanti memblok, mengklik objek supaya tidak susah. Itu saya hapus kembali rectangle toolnya, saya akan import. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan ke logo Kemendagri, ukurannya disesuaikan saja. Kalau di sini saya akan menggunakan di persentasenya 8%. Nah, sebesar ini kurang lebih. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat judulnya struktur organisasi. Enter, 3 Tasikmalaya. Tahunnya dikosongkan, kita kasih titik-titik saja. Nah, lalu supaya rata tengah, kita bisa klik ke pick tool, lalu sini ke atas ada horizontal, alignment, ada left, ada center, ada right, ada full justify, ada force. Nah, kita pilih yang center, lalu kita sesuaikan. Kita bisa perbesar atau perkecil. Nah, bisa kita tarik. Saya akan menggunakan jenis hurufnya Bahrian Script dengan bold, dengan ukuran saya ke 13,5 poin, kurang lebih sebesar ini. Dikiranya cukup, dan ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan yang ada atau masing-masing. Nah, untuk itu selanjutnya, maka kita setelah ini sebagai acuannya sudah, logo sudah, struktur sudah, nah kita akan membuat rectangle tool dengan ukuran rectangle tool. Saya menggunakan ukuran 2,5 cm, 2,5 ke
0,4 cm, kurang lebih sebesar ini. Saya akan posisikan ini ke tengah karena sebagai acuan awal. Kita ketengahkan, ini sudah center ya. Bahkan ini juga bisa kita buang, ini sudah center, ini tengah-tengah dari objek dari sini ke sini. Lalu kita kita langsung ke transformation. Bagaimana kita untuk memunculkan fungsi dari transformation? Jadi kita lihat ke sini ke objek, lalu ada transformation. Pilih mau yang mana saja, bisa saya klik position, klik, maka dia akan terbuka di halaman atau yang di sebelah kanan ini. Oke, itu cara memunculkannya. Kita akan buat satu lagi dengan ukuran yang sama. Dengan ukuran yang sama seperti halnya, karena saya ada dasar sebagai acuan dari madrasah, kurang lebih strukturnya seperti ini. Ada kepala madrasah. Oke, kita buat satu lagi dengan menggunakan rectangle tool. Kita di rectangle tool tinggal apply satu saja, karena kita akan buat satu lagi, karena ini fungsinya adalah untuk menggandakan dengan posisi dan ukuran yang sama. Kita buat dan kita kasih warna, yang ini warna hijau, yang kedua saya akan kasih warna kuning. Lalu lainnya atau frame yang ini kita akan buang, kita akan hilangkan, bisa ke sini, outline-nya kita buang, dinonkan, maka hasilnya akan seperti ini. Saya blok, kita grup. Nah, saya akan menggandakan lagi ke kiri dan ke kanan. Nah, kita buat lagi dengan menggunakan transformation lagi, biar posisi antara jarak ini dan ini sama. Itu cara yang pertama. Saya akan membuat cara yang pertama dengan menggunakan transformation. Klik transformation. Kita akan, kalau ini sebagai acuan jarak antara objek yang ini dengan objek yang lain, kita akan coba tanpa mengurangi dan menambahkan ukuran dari objek itu. Maka apply, maka hasilnya akan rapat. Nah, saya akan tambahkan dengan cara mengurangi. Nah, ini kelihatannya kalau itu tadi kita normalkan, karena kelihatannya kalau keempat nanti akan jauh ya posisinya. Nah, saya ulangi, tinggal 4 tapi bukan 4,5 tapi ke 4 cm saja jarak antara objek yang satu dengan objek yang satu lagi. Lalu seperti ini sama, kita ke kanankan juga satu lagi. Ini menggunakan skala juga, menggunakan ukuran ini terobjek 4 sama 4 cm. Oke, nah maka ini akan sama antara objek yang pertama ke kanan sama objek ke kiri juga sama. Itu fungsi dari transformation. Setelah selesai, kita membuat objek rectangle tool ini 3. Nah, maka kita akan bubuhkan atau kita akan tambahkan nama. Nah, di sini ada komite. Coba saya biar mudah kopikan saja. Copy. Lalu ke sini kita buat komite. Nah, klik paste. Lalu saya perkecil, kurang lebih ukurannya di 7 ya, 7,2. Kita blok, kita bold, dan saya ganti hurufnya sama dengan yang di atas, Bahrian script. Lalu kita posisikan ke sini. Nah, lalu sampai ada tulisan center, dia otomatis dia akan berhenti karena dia akan otomatis ke tengah-tengah dari objek yang telah kita buat. Kita lepas ya. Komite selanjutnya kita akan buat lagi. Anda tinggal mudah saja, tinggal copy Ctrl+C, Ctrl+V,
lalu tarik dengan posisi yang sama. Tekannya di sini ya, ada tengah-tengah, ada kata center, dan pijit tombol CTRL biar lurus. Ini kurang lebih sudah lurus ya. Lihat, center, dia sudah tengah-tengah, ada kata center. Klik, lepas, kita ganti namanya menjadi, nah ini kita ganti namanya, lalu kita paste di sini, CTRL A, paste, kita geser dengan menekan Ctrl juga sama biar lurus, paste. Nah, kita perkecil ukuran hurufnya ya. Atau dengan cara gini, supaya kiri kanannya mengecilnya secara bersamaan, maka kita bisa pijit tombol shift. Nah, maka akan memperkecil secara otomatis kiri dan kanan, lalu kita lepas. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya ini pun sama tekniknya, dan kita rubah sebelum ke yang satu lagi, kita rubah ininya dengan menggunakan warna putih. Nah, putih biar kelihatan kontras jelas antara background dan tulisan. Kita buat, kita blok nama ini, kita blok, lalu grup CTRL G, kita copy CTRL C dan V, face, tarik dulu, lalu tekan Ctrl, lalu lepas. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu Ctrl juga setelah lepas mouse, lalu lepas, tekan Ctrl yang tadi. Nah, kita ganti yang ini menjadi, yang kita ungroup dulu, yang ini menjadi kepala madrasah. Kita copy saja biar mudah. Paste, kita geserkan menggunakan Ctrl juga biar simetris. Nah, kepala madrasah, dan kita ganti namanya Haji Hasan Sanusi. CTRL A, lalu paste juga di sini. Lalu kita geser dengan menekan Ctrl supaya simetris tengah-tengah. Oke. Contoh yang di sini atau acuan ini kan satu dalam satu kotak ya, maka kita akan menambahkan. Nah, supaya mempermudah, saya akan mentransformation ini dulu ke bawah ya, untuk kotak ini sebagai acuan. Kita transformation, kita tambahkan, paste, terlalu besar ya. Tadi kita normalkan kembali, kurang lebih kita ke satu saja, satu. Nah, cukup ya, cukup, lebih satu saja. Nah, lalu ungroup, boleh kita ungroup, lalu kita satukan biar presisi. Kita satukan rectangle tool yang ini, yang kotak yang dua ini, kita satukan dengan menggunakan ini weld, maka dia akan menjadi satu kesatuan, jadi tidak usah kita buat lagi. Maka saya kopikan yang ini, CTRL C, CTRL V, paste, lalu tarik ke sini, klik, lalu tekan Ctrl, lalu tarik. Nah, kepala madrasah ya, kita akan ganti namanya menjadi, kita copy saja biar cepat, copy, paste di sini, kita bagi dua, enter, CTRL A, lalu E, kita fiktulkan, nah, lalu tarik. Nah, dia juga akan otomatis ke, nanti dia akan ada tulisan center, kepala, kurang lebih itu. Lalu selanjutnya kita akan buat, nah, tata usaha, ada jarak ya dari sini, dari nama kepala Kemenag ada jaraknya. Nah, kita disesuaikan saja. Lalu ada tata usaha khusus dan ada, nah, ini sedikit ya,
ada perbedaan, nanti saya akan buat. Setelah itu lalu saya ini ungroup, lalu ini saya geserkan ke bawah beberapa, disesuaikan saja, disesuaikan kurang lebih ya, dianggap cukup segini. Lalu kita akan copy paste juga hurufnya, Ctrl C, V, lalu tarik ke bawah. Nah, kita akan rubah hurufnya menjadi, kita copy saja biar cepat, A, face nya tata usaha, kita tarik. Nah, ini juga sudah center karena sudah ada tulisan center. Lalu karena berhubung ini banyak 3 kotak, nah maka saya akan mengurangi sedikit dari rectangle tool yang tadi telah kita buat. Kurang lebih kita akan kurangi 0,1, jadi 0,3 cm untuk ke bawahnya atau panjang lebar. Nah, itu kurang lebih kalau dianggap cukup. Ini kita tarik, nah biar tidak nanti ada jarak, kurang lebih dianggap cukup segini. Lalu saya akan menambahkan ini dengan tambah lagi 2 kotak. Kita ke nolkan dulu. Nah, tadi kan 0,5 di sini. Nah, biar ininya posisinya 0, maka kita klik dulu di sembarang yang ini. Nanti dia akan ke nolkan kembali. Saya ke bawah kan 0,3, saya tambahkan ini menjadi 2, Fly, maka posisinya akan sama. Lalu yang ini, kotak yang kedua atau frame ini, kita akan kasih, yang pertama tetap kasihnya warna hijau, yang kedua kuning tetap, dan yang ketiga saya akan kasih warna hijau muda. Nah, ini. Lalu untuk tata usaha yang ini, untuk nama atasnya saya akan copy lagi, copy paste, lalu tarik ke bawah sampai ada tulisan center. Saya akan ganti, ini tambahkan kepala tata usaha, paste kepala tata usaha, dan silakan hurufnya disesuaikan, diperkecil, jangan terlalu mepet. Kelihatannya kalau terlalu mepet kurang bagus. Tekan shift dari tengah-tengah. Nah, kurang lebih dianggap cukup seperti ini. Lalu kita akan menambahkan lagi nama, sama kita copy paste, lalu tarik ke bawah sampai ada tulisan center. Sama satu lagi juga kita tarik ke bawah, copy lagi, copy paste sampai ada center. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan rubah. Nah, berhubung kepala tata usahanya belum ada karena pensiun, di strip saja, dan ini kasih warna hitam biar kelihatan kontras, kasih warna hitam. Sama ini juga saya akan buat ini dengan nib, tinggal copy saja, berhubung nggak ada maka nibnya kosong. Paste nib, tapi untuk posisi nib saya akan ambil ke yang pinggir. Kita posisikan ke sini. Nah, sambil tekan tombol Ctrl Ctrl ya, biar posisinya tidak rubah. Nah, seperti ini ya. Dianggap cukup. Sama ini juga kita posisikan ke pinggir. Nah, dianggap cukup. Lalu untuk selanjutnya kita akan buat lagi posisi atau, nah ini sama, ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, kita akan buat 7, tapi ini ada beda sedikit satu, maka kita akan buat dulu 1 2 3 4 5 6. Saya akan buat dulu 6.
Saya akan buat dulu 6. Nah, di grup. Lalu kita akan buat, saya akan coba dulu 1. Ini 0,9, 1 dulu coba. Nah, ini kan rapat. Nah, maka kita akan menambahkan menjadi, coba ke 1 dulu. Kerapatannya kurang lebih, kalau dianggap cukup, ya cukup. Buat sekarang bendahara div, copy, kita rubah, kita dulu ungroup, kita rubah paste. Maaf, ini kesalahan penulisan, harusnya gini, div. Lalu namanya kita copy biar cepat, lalu maaf ini kurang tepat, 2 kali A, paste. Nah, kita posisikan tidak ke center, saya akan posisikan ininya ke left. Nah, maka biar sama, lalu tekan Ctrl, cukup. Dan ininya saya akan rubah, dan nip, sekarang nip kita copy, nipnya paste, sama, kita geser, dan nipnya kita perkecil ukurannya lebih, jadi gini, 5,8 poin, dan kita akan ganti warnanya menjadi hitam biar kelihatan. Nah, sekiranya tadi kita sudah mengopikan, nah ini sudah menjadi sebagai dasar awal. Kita perkecil saja ini ke 6. Ini sebagai dasar awal, sama kita juga ini akan perkecil ke 6 juga. Ini ke 5,5 poin. Nah, kita akan samakan ini menjadi ke L, left ya, left, supaya sama posisi antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau dianggap kiranya sudah cukup sebagai dasar awal ini, maka kita akan transformation ke bawah. Kita memerlukan beberapa transformation. Kita blok, lalu kita jaraknya kurang lebih di 1 cm saja antara yang ini dengan yang lainnya. Nanti kita coba satu dulu, apply. Maka dianggap cukup, maka kita akan tambahkan menjadi agak sedikit banyak ya, langsung saja biar cepat. Maka saya tambahkan 4 lagi jadi 5. Nah, maka hasilnya akan posisinya akan sama, antara jarak objek ini dengan objek ini sama, dan ini juga akan lurus ya dengan menggunakan cara transformation. Atau kita bisa satu-satu, jangan terlalu banyak-banyak. Misalkan tadi sudah cukup 1, kita ubah, kita copy di sini contoh ya, bendahara dipa udah. Tadi kita ke operator keuangan, copy bendahara dipa. Nah, kita copy ya, face operator keuangan, kita ganti namanya, kita copy, lalu kita face. Nah, berhubung ini tidak ada nip, maka saya akan hapus nipnya, delete saja. Maka kita posisikan ininya ke left. Nah, kita geser ya, supaya posisinya sama. Kita blok yang 2 ini, lalu tekan L, maka akan sama antara ini dan ini sama. Lalu kita transformation lagi untuk objek selanjutnya, transformation dengan ukuran yang sama. Kita satu lagi, Fly, kita ganti namanya, judulnya menjadi pembuat daftar gaji. Nah, face. Nah, dia tidak akan berubah posisinya, akan tetap seperti itu. Ini juga copy, face akan tetap seperti ini. Nipnya kita copy biar mudah,
Ya tentu berhubung ini saya sudah dikasih acuan dari madrasah sehingga saya tidak perlu ketik ulang. Jadi ini saya tinggal copy paste dari Excel untuk dijadikan vektor ya. Lalu kita tambah lagi, setelah pembuat daftar gaji ada bendahara komite. Bendahara komite saya copy, klik 2 kali, paste, lalu kita rubah lagi namanya, copy, paste. Nah, karena ini terlalu panjang, maka saya akan kurangi atau diperkecil dengan cara bisa tarik dari sini, nggak apa-apa, agak sedikit. Nah, kayak gini juga ya, karena namanya panjang. Berhubung nib-nya belum ada, maka saya akan hapus nib-nya. Saya delete nib-nya, lalu saya transformation lagi ke objek berikutnya untuk menambahkan. Setelah bendahara, saya akan tambahkan kepegawaian. Saya copy, lalu paste, maka dia tidak akan berubah. Namanya juga ganti menjadi Nana face, tapi kita akan kembalikan posisi ukuran hurufnya menjadi ini sudah ya. Lalu kita akan buat, nah kita akan buat yang 4 ini, 1 2 3 4. Anda simpan, lalu kita akan menyesuaikan dengan ini, 1 2 3 4. Kita sama transformation lagi, tapi kita akan menambahkan ukuran. Jadi kan hanya satu, di sini jarak antar objek yang satu dengan yang ini itu 1 cm. Nah, kita akan menambahkan menjadi 2. Mohon maaf, salah. Nah, ini kebesaran. Saya akan coba 2. Saya cek dulu 2. Roughly. Terlalu besar juga ternyata. Maka saya kembalikan lagi. Saya kembalikan ini, oke, ke 1,5. Saya coba 1,3 saja, coba 1,3. Nah, kalau dianggap sekiranya kurang cukup karena ini harus ada panah-panah, berarti saya tambahkan lagi, saya ulangi 1,5. Kurang lebih cukup seperti ini. Lalu saya akan menambahkan, nah saya akan buat garis acuan supaya ukuran yang ini sama antara yang satu dengan yang lain yang ini. Maka sebagai garis bantunya saya akan tarik. Nah, berarti posisinya ini harus sejajar dengan yang ini. Nah, kita akan transformation lagi, tapi sekarang kita mentransformasikannya ke kiri. Nah, ke kiri. Kita transformasinya ke kiri. Kalau kita coba dengan menggunakan ini transformation tanpa menambahkan, kita coba, ini pasti saling berdekatan. Kita akan coba menambahkan menjadi 2,6 atau 2,65. Kita coba tuh 2 3. Ternyata pas ya, presisi. Nah, kalau dianggap cukup, maka kita tinggal rubah saja di sini. Ada wakabid kurikulum, kita copy, sama tadi caranya, paste, kita tambahkan lagi satu lagi, copy, tambahkan lagi wakabid, paste,
maka dia otomatis dia langsung ke simetris ke tengah-tengah. Lalu kita tambahkan lagi namanya, copy, face, Dr. sedang saya puding, kita kopikan lagi nib-nya, copy, kita blok, paste. Nah, ini sama ya, ini juga biar tidak terlalu lama, maka nanti saya akan percepat. Dikiranya anggap cukup, nah maka kita akan transformation lagi ke yang berikutnya, ke tabel berikutnya. Nah ini ada asisten kurikulum, kita tambahkan lagi, tinggal blok yang ini kita tambahkan, ini masih tetap 0,9 karena rapat, kita akan rubah ini menjadi asisten kurikulum. Setelah itu kita akan transformation lagi karena masih ada tambahan. Nah ini ada kepala lab, kepala lab, kepala lab sama 4 posisinya, maka kita mudah saja tinggal transformation. Tetapi nah ini kita akan tambahkan tidak 1,8, saya akan tambahkan menjadi, coba menjadi 2. Seperti apa hasilnya? Nah, ini kurang lebih kurang besar ya, karena nanti harus ada posisi untuk panah. Saya ulangi, 2,3, saya coba 2,3. Nah dikiranya anggap cukup, nah maka sudah. Saya yang ini karena nggak ada, saya hapus. Maksudnya ini ada. Nah ini saya akan rubah kepala lab, terbesar, S, kepala lab biologi, tuh ya, kepala lab biologi, kita ganti namanya, S, sama ini juga kita copy, pastekan. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi ya, caranya seperti tadi, posisinya akan kita samakan, blok, lalu kita tambahkan, udah saja ukurannya seperti itu, paste, sekiranya cukup. Nah sama ya, ini paling tinggal tambahan yang ini. Ada koordinator, ada kepala perpustakaan, lab komputer, ada koordinator olahraga, koordinator keagamaan. Nah, itu. Lalu kita akan tambahkan yang ini satu lagi dengan posisi kita mendekati. Nah, Afli, itu kita sama ya, karena ada dua nama di sini ya untuk koordinator keagamaan. Kita ganti. Saya akan ganti yang ini warnanya juga, saya akan ganti ini menjadi kuning dan ini menjadi hijau muda dan yang ini dihapus. Nama yang ini saya akan kopikan ke atas, saya akan geser. Nah udah, lalu kita ganti namanya, sesuaikan yang tertera di sini, yes,
lalu ini nipnya kita kopikan juga, paste. Nah, dikiranya anggap cukup. Nah, maka kita juga selanjutnya kita akan menambahkan 3 lagi. Nah, kita akan menambahkan, kita tinggal copy saja yang ini, kita blok ya. Nah, berhubung ini tidak sama nama Denny Sudrajat, kalau ini kan ada huruf kecil huruf besar. Nah, cara merubahnya tinggal ke teks, lalu ke change case, lalu ada ke title case. Oke. Nah, maka akan kita rubah saja P-nya menjadi besar. Nah, kita blok dan kita akan transformation, dan ini menyesuaikan dengan lurus dengan garis yang ini, garis ujung yang itu. Nah, kita coba transformation dengan ukuran, coba ukuran 1,5 hasilnya ya, cukup ya, dikiranya coba sudah cukup. Kurang ini ya, kurang pas. Kalau dikiranya kurang pas, kita tambahkan lagi 1,6. Kegedean ya, udah anggap cukup saja tadi 1,5, dianggap cukup, dianggap rata. Dan kita akan menambahkan ini koordinator. Dikira anggap cukup, maka kita akan menambahkan lagi. Sisanya ada wali kelas, guru, BP, BK, siswa, dan siswi. Kita akan tambahkan, yaitu dengan cara, saya akan kopikan saja ini satu dulu dengan cara copy ya, copy lalu paste. Kita akan posisikan ke tengah-tengah di antara ini dan ini, tengah-tengahnya di sini, copy. Nah, sekiranya dianggap cukup, kita coba ya, apakah ini tengah-tengah atau tidak. Oh, ternyata ini sudah center. Ini sudah center karena sudah ada tulisan di sini center. Ini dari sini jaraknya dikiranya cukup, lalu kita akan rubah warnanya menjadi hijau, dan kita akan transformasi lagi ukurannya menjadi satu saja mungkin. Cukup ya. Nah, dikiranya cukup. Nah, maka kita akan kasih nama. Oke, kita copy lalu paste lalu tarik nah, ada center kan, center. Kita akan ganti namanya ini wali kelas, paste lalu ini guru BPBK, copy. Maaf, belum ya, saya belum copy dulu. Ini kita copy paste lalu tarik ke bawah dengan menekan tombol Ctrl. Dikiranya ini sudah cukup, nah maka kita akan menambahkan ini posisi yang garis-garis ini, garis-garis panah. Ini bisa menggunakan beberapa cara. Bisa kita gunakan, nah saya perbesar dulu. Kita bisa gunakan ada freehand, ada to fine line. Saya akan coba freehand dulu ya, hasilnya akan seperti apa. Nah, ada node. Nah, freehand bisa ya, atau ini to fine line juga ada, sama. Kalau ini harus ditekan, tekan, sama hasilnya. Maka biar mudah saya
akan mempergunakan ini aja, freehand. Ada tulisan node, klik saja, lepas, lalu nah ini juga ada node. Ini berarti posisinya sudah tengah-tengah. Lalu kita rubah menjadi garis-garis karena sebagai jalur koordinasi. Garis-garis, nah kita bisa rubah ininya, poinnya misalkan 1,5. Kalau dianggap cukup 1,5 cukup saja. Nah nanti kan kalau kita cetak itu akan dibuat skala, supaya nanti kalau ini diperbesar tidak mengecil, maka kita akan buat diskalakan, disesuaikan mau diperbesar atau diperkecil, maka skala ini akan tetap sama. Caranya klik di sini, lalu ke bawah ada nih, kita klik 2 kali yang ada gambar pena, klik 2 kali, lalu klik scale with object, lalu oke. Maka dia mau diperbesar, skalanya diperkecil, dia akan ukurannya menyesuaikan. Nah, selanjutnya kita akan buat yang sebelah sini ada node, lalu sama, karena ini kita ke 1,5 samakan, kita juga samakan yang ininya ke diskalakan, lalu oke. Kita ke pick tool, lalu kita buat panah kiri kanan. Nah, caranya kita ke sini, ada dari sini start panah, bisa, atau ini ada end row, nah kita kasih juga, mudah kan? Insya Allah bisa. Kelihatannya ya kurang lebih seperti ini. Kalau ini kegedean ya, Anda bisa perkecil, bisa diperkecil ukurannya, nah agak kecil saja, menyesuaikan. Cukup ya. Oke, selanjutnya kita akan buat garis, nah yang dari sini ke bawah sampai ke bawah, sampai ke sini kita akan buat. Caranya sama seperti tadi, itu dengan menggunakan freehand. Nah ada ini nih, midpoint, ada kata midpoint. Nah ini, itu berarti dia sudah tengah-tengah objek yang ada di sini. Klik midpoint, kita tarik ke bawah sampai ke bawah. Nah, karena ini sudah, tadi kan ukuran ini sudah center ya, lalu tarik ke bawah sampai ke sini, ke wali kelas, ada midpoint. Klik di sini 1 kali. Kita akan rubah ukurannya juga sama menjadi 1,5 poin. 1,5 poin. Nah, karena ini sebagai garis komando maka garis lurus, atau kelihatannya kalau terlalu besar kita ke 1 saja. Ini kiranya cukup. 1 saja. Saya perkecil juga, ini kelihatannya agak kegedean. Ini juga sama. Nah, cukup ya, ke 1 poin saja. Setelah itu kita akan membuat, nah yang atas dulu, nah yang ini garis komando ke bendahara komando, sama tadi bisa menggunakan freehand. Nah edge, nah ada tulisan edge dari sini, kita klik sampai ada tulisan juga midpoint. Nah, lalu kita ke 1, lalu kita tambahkan panah N, nah and row. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan garis komando lagi di sini dan juga garis koordinasi. Garis komando dan garis koordinasi kita sama menggunakan freehand ya. Kita perkirakan saja di sini, klik
ada biar lurus menggunakan kontrol ya, perkirakan saja, lalu kita tarik ke bawah. Nah, kelihatannya ini tidak center ya. Nah, kita geserkan ini supaya menjadi center. Nah, ada edge. Nah, itu maka dia sudah simetris ya, antara ujung ini dan ini sama. Kita ke ataskan. Nah, kita akan buat panah ke bawah dan ditambahkan menjadi 1 poin. Sama, kita juga buat nih ada node supaya rata, lalu pijit nih tombol kontrol, kita sama 1 N arrow atau row. Lalu biar cepat saya copy lagi, copy saja. Oh, jadi ini ternyata sudah nyambung ya, jadi tidak bisa di copy. Kita akan buat lagi, ada edge atau kita cari tulisan yang pas ya, sudah cukup kiranya. Edge kita tarik. Nah, oke, lalu kita ke 1 arrow sama. Nah, ini sama, kita bisa kopikan saja, copy, yes, lalu tarik, paste, copy lagi, paste. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan saya akan buat lagi satu lagi garis koordinasinya. Kita kurang di sini, tarik, perpendikular sama, kita sama, tambahkan poinnya menjadi 1, dan ini garis putus-putus. Nah, ini garis putus-putus. Selanjutnya kita akan buat garis komando lagi 2, maka biar mempermudah saya akan kopikan saja yang ini, copy kelebihan, sorry ini posisinya. Nah, kita copy, lalu paste, kita tarik ke bawah. Nah, kurang, kita geser dikit sama ya, kelebihan. Nah, kita sama, copy lagi, kita paste, kita tarik ke bawah, dipaskan. Nah, pas, maka kita akan hapus yang garis koordinasinya, tekan hapus, tapi kelihatannya ini kelebihan, maka saya akan blok dan saya akan perpendek, blok ya, blok sama ini juga saya akan perpendek biar tidak terlalu mepet ke atas. Dianggap cukup. Kalau dianggap cukup, saya copy, paste lagi untuk ke bawah, garis komando ke bawah ya. Nah, dianggap cukup, maka saya akan geser. Push, delete. Kalau udah, kita akan buat lagi panah untuk garis komando ke sini, copy, paste, ini sudah. Pijit kontrol, lalu kita tarik, kita tambahkan ke sini, cukup. Lalu copy, paste lagi,
kita pencet kontrol biar lurus. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya, kurang lebih ini hasilnya. Nah, maka inilah hasilnya, kita sudah jadi untuk struktur organisasi. Nah, kalau kelihatan agak mepet ke atas, kita tinggal geser blok semuanya, grup, kita tinggal geser, bisa digeser menggunakan panah. Nah, kalau dianggap sudah cukup, maka kita akan buat nih garis komando. Diketik saja, contoh di sini ya, saya akan copy dari namanya, di copy saja atau diduplikat juga bisa, Ctrl D. Kita akan kasih warnanya hitam di sini. Nah, keterangan, nah ada keterangan ya, keterangan. Kita akan posisikan ininya biar rata. Nah, cukup kita copy atau bisa di transformation juga bisa, 2. Nah, cukup akan buat. Kita buat dengan menggunakan freehand ya, kita klik saja. Nah, ini garis komando 1 poin sama ini, kita kopikan, copy paste. Nah, lalu tarik ke bawah, kita kasih garis putus-putus. Nah, ini garis koordinasi, garis koordinasi. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, teman-teman sekalian. Inilah dia. Jadi ini fungsi dari transformation. Jadi fungsinya adalah copy paste dengan ukuran dan jarak yang sama di antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Itu. Nah, selanjutnya kita akan buat, atau lebih cantik lagi, kita akan membuat pakai background. Kan pakai background. Ada background, ada 2. Saya menggunakan 2 background. Yang pertama background yang ini, dan yang kedua ada background gedung sekolah atau gedung madrasah. Itu saya buat rectangle tool dengan klik 2 kali. Klik 2 kali. Lalu saya ambil objek. Nah, sini yes. Nah, saya akan menggunakan shortcut yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan shortcut yang secara cepat. Yaitu yang pertama ada W, kita tarik ke sini ke power clip, kita akan power clip dengan ketikan W, lalu masukkan, lalu tekan key untuk editing power clipnya, kita geser ya. Kita geser, saya perkecil, sesuaikan saja untuk backgroundnya, disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Dianggap cukup, saya seperti ini saja. Kalau dianggap cukup, maka ketikkan F seperti tutorial yang sudah saya sampaikan kemarin. Sedikit pakai transparan, klik ada transparency tool, lalu ke sini di uniform transparan. Kalau dianggap cukup ya, kurang lebih inilah sebagai tadi, kita rubah-rubah. Kalau dianggap cukup ya udah cukup seperti ini, ketikkan F, lalu kita akan namakan juga gedung madrasah, import. Oke, kalau kiranya cukup posisinya, kalau posisinya dianggap cukup, lalu kita ketikkan key, ketikkan W, lalu kita masukkan ke sini,
lalu kita edit ini menjadi transparan juga, tapi dengan menggunakan transparan secara manual. Nah, transparannya kurang lebih seperti ini. Oke, transparan itu, nah, ini hanya sekedar ilustrasi, tapi ini tidak menjadi sebuah kewajiban. Silahkan apakah mau pakai gedung sekolah atau enggak, terserah, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya pakai sebagai identitas. Oke, dikiranya dianggap cukup atau masih kelihatan belum, maka kita akan edit kembali transparannya. Nah, kita transparan ya. Oke, anggap cukup, finish. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini, dan garis-garis ini saya akan perbesar biar agak kelihatan jelas. Dan akhirnya struktur organisasi MAN 3 Tasikmalaya telah selesai dan telah jadi. Kurang lebih itulah beberapa tips tutorial atau cara saya menggunakan atau saya membuat struktur organisasi dengan cara metode transformation. Baiklah kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini di pertemuan ini, dan terima kasih para kawan-kawan yang sudah support saya, dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf dari saya bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.